Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mardiana dengan NIM 0102 1182 1260003. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah perencanaan pembangunan, di mana yaitu di sini saya menjawab dua soal. Soal pertama itu, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik perencanaan ini diperlukan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perencanaan pembangunan itu, di mana perencanaan itu ialah membahas perencanaan bukan pada kepentingan individu dan juga kepentingan badan usaha, melainkan pada kepentingan publik. Kemudian perencanaan publik yang dimaksud ini adalah mencakup perencanaan masyarakat di suatu wilayah, yaitu komunitas lokal wilayah dan negara untuk menghadapi adanya ketidakpastian yang lebih kompleks atau menyeluruh. Nah, jika ditanyakan pentingnya intervensi publik ini sendiri, yaitu yang pertama di sini itu adalah karena perencanaan pada dasarnya adalah bagian dari intervensi publik oleh pemerintah atau institusi publik lainnya. Kemudian, pemerintah di mana berupaya mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tatanan yang lebih baik ataupun maju. Kemudian, situasi intervensi publik yang diperlukan itu ialah yang pertama itu adalah kegagalan mekanisme pasar, di mana dapat berfungsi sebagai invisible hand dalam mendorong kegiatan ekonomi dengan persyaratan terdapatnya kompetisi yang cukup tajam dan berjalan secara adil dan tidak ada kekuatan monopoli. Kemudian tidak ada daerah dan masyarakat yang terisolir sehingga tidak mendapatkan informasi yang sama dengan golongan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir itu adalah hukum berjalan dengan baik sehingga tidak ada golongan masyarakat yang dapat berbuat curang dan menang sendiri. Ketiga unsur itu tadi tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka terjadilah kegagalan pasar. Hal inilah yang membuat intervensi publik itu penting karena untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang kedua itu adalah ketidakpastian, di mana dengan adanya ketidakpastian masalah yang akan datang, pihak swasta dan masyarakat keseluruhan seringkali tidak tepat dalam mengambil keputusan. Yang diharapkan hal ini tentunya akan sangat merugikan bila mana keputusan tersebut menyangkut dalam kegiatan investasi dan produksi untuk jangka panjang. Dalam hal ini, intervensi publik menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut. Itulah solusi dari intervensi publik, sehingga intervensi publik itu penting dalam situasi menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang. Yang ketiga, di sini adalah untuk mengarahkan kegiatan pembangunan, di mana kegiatan pembangunan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan hanya akan dapat diwujudkan bila terjadi arahan dan penataan pembangunan yang jelas. Oleh karena itu, intervensi publik itu diperlukan bila keputusan untuk melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa yang berada di tangan individu kebanyakan akan menghasilkan pembangunan yang menjadi tidak terarah, karena kepentingan pribadi akan sangat menentukan, sehingga pentingnya intervensi publik. Kemudian saya akan menjelaskan dari ada 7 mazhab, di mana saya mengambil 2 contoh, yaitu saya mengambil perencanaan advokasi dan perencanaan kolaboratif. Baiklah, di sini dari posisi perencanaan advokasi itu, yang pertama di sini adalah proses politik. Yang kedua itu adalah keberpihakan, di mana kelompok masyarakat, terutama masyarakat secara sosial ekonomi, berada pada kelompok menengah dan bawah. Kemudian pendekatan terhadap hukum, yaitu perencanaan adalah golongan yang lemah. Dan yang terakhir itu adalah sifat sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan keadilan sosial seperti untuk kepentingan umum, yaitu toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, kesamaan hak, dan meningkatkan kesejahteraan umum.
Adapun peran perencanaan advokasi ini tersebut ialah yang pertama itu ialah advokat dan pendamping sehingga membuat warga dapat memainkan peran aktif dalam demokrasi. Adapun di dalam perencanaan advokasi ini sendiri ialah memiliki kompetensi ide-ide. Yang pertama itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama itu adalah unitary planning, di mana satu agen yang menyiapkan sebuah rencana dengan sedikit atau tanpa adanya masukan dari pihak luar dan tanpa meneliti kembali alternatif-alternatif yang bisa dijalankan. Yang kedua di sini adalah plural planning, di mana ia menggali dan mendiskusikan opsi-opsi untuk setiap rencana yang diajukan, mendengar dari kelompok yang berbeda perhatian, memberi kepada manusia kelompok sebuah kesempatan apakah mereka memiliki kekuatan tradisional atau tidak dalam sebuah komunitas ataupun masyarakat. Adapun keunggulan dari kompetisi ide ini tersebut, yang pertama itu adalah memberikan informasi lebih baik bagi publik mengenai alternatif-alternatif rencana yang tersedia. Kemudian ada memaksa otoritas publik untuk bersaing dengan grup perencanaan lain untuk memenangkan dukungan publik. Yang ketiga adalah memaksa mereka yang kritis terhadap rencana otoritas publik untuk menyiapkan usulan rencananya sendiri. Jadi, di perencanaan advokasi ini yaitu terdapat kritikan-kritikan, di mana di sini itu siapa yang membayar perencana advokat, bagaimana menumbuhkan rencana yang saling berkompetisi dengan tidak ada mekanisme penyelesaian perselisihan dan mekanisme untuk memutuskan rencana lokal yang dipilih. Kemudian perbedaan antara penyelesaian konflik melalui advokasi hukum dan melalui politik demokratis karena tidak memiliki ekuivalensi yang sama. Dengan cara apa perencana dapat bertindak atas nama produk yang lemah? Jika perencana bertindak atas nama masyarakat miskin, apakah rencana alternatifnya akan berhasil atau kehidupan mereka tidak terjamin ke depannya? Kemudian di sini terdapat peta atau contoh dari perencanaan advokasi, itu peta partisipatif JKPP dapat dilihat. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya SLPP adalah yang pertama di sini adalah mempercepat proses pelayanan pemetaan partisipatif dalam kerangka advokasi. Yang kemudian adalah menciptakan kader-kader fasilitator pemetaan partisipatif dalam kerangka advokasi di tiap wilayah kerja. Kemudian adalah membangun pusat informasi, komunikasi dan koordinasi, pemetaan partisipatif dan dampak konflik keuangan. Dan yang terakhir, membangun jejaring dengan para pihak yang mendukung pekerjaan pemetaan partisipatif dan advokasi. Pada peta tata guna lahan yang merupakan hasil dari pemetaan partisipatif masyarakat Kabupaten Pringsewu, Lampung dan fasilitas JKPP. Kemudian saya akan menjelaskan dari contoh perencanaan kolaboratif. Di sini dalam perencanaan kolaboratif itu terdapat perencanaan sebagai proses komunikatif, yaitu terdapat dua bentuk rasionalitas. Yang pertama di sini ialah rasionalitas formal, di mana perencanaan sistem rasional dapat dipandang sebagai penggunaan prosedur-prosedur formal. Yaitu yang kedua, dua masalah timbul dalam perencanaan formal, yaitu tujuan itu sendiri yaitu dapat menjadi tidak jelas. Kemudian rasionalisasi substantif, di mana memasukkan nilai-nilai idealisme dan moral sebagai tujuan akhir. Adapun intisari atau fokus utama di sini itu menghindari adanya dominasi dan distorsi, yaitu perlunya komunikasi dan kolaborasi dalam perencanaan sehingga perbedaan kepentingan yang seringkali menimbulkan konflik harus dimediasi. Adapun peran perencana dalam perencanaan kolaboratif ini sendiri, yang pertama itu adalah mendengarkan keinginan masyarakat dan mengawal terbentuknya konsensus
tidak mengedepankan kepemimpinan yang teknokratik. Kemudian perencana adalah pembelajar berpengalaman dan peka terhadap upaya penyatuan pandangan. Dan yang terakhir itu kepemimpinan tidak terfokus mengarahkan pada isi perencanaan, namun lebih berfokus agar masyarakat menyetujui dan yakin terhadap perencanaan yang disepakati tanpa adanya dominasi kelompok kepentingan tertentu. Adapun proses perencanaan kolaboratif ini sendiri, yang pertama di situ adalah pertama dialog tatap muka, kemudian membangun kepercayaan, kemudian hasil sementara, komitmen terhadap proses, dan yang terakhir adalah pemahaman bersama. Adapun contoh dari perencanaan kolaboratif ini sendiri yaitu adalah relokasi PKL di Monumen Banjarsari. Yang pertama itu adalah pra-proses kolaboratif, di mana mengidentifikasi permasalahan PKL, pendataan jumlah PKL. Yang kedua di sini adalah membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat ada 2 pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan PKL, pendekatan formal melalui konsultasi publik. Yang ketiga itu membangun kepercayaan melalui upaya membangun hubungan, yaitu pihak pemerintah dan PKL membangun empati, berusaha memposisikan ketika berada di pihak lain, membangun mindset PKL sahabat Pemkot pada saat pendatangan pihak pemerintah memperlakukan PKL sebagai rekan. Dan yang keempat itu adalah membangun pemahaman bersama melalui timbal balik, di mana ketika proses konsultasi publik, perwakilan Pemkot ini memfasilitasi terjadinya diskusi. Pemkot ini menyetujui beberapa usulan PKL. Pertemuan itu dilakukan 6 kali. Ketika PKL sepakat pindah, dilakukan pengundian kios dan pelatihan manajemen bisnis. Dan yang kelima adalah menyusun upaya pemecahan bersama melalui proses pembelajaran dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah membangun komitmen bersama melalui proses adaptif dan adanya perubahan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah perencanaan pembangunan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.